Halo, saya Rio dari Vulkanik SEO. Kali ini saya bahas bagaimana caranya biar trafficnya segini ya, lumayan ya ini. Pada hari Selasa 18 Juli 402 ya. Nah, kalau misalkan teman-teman cek di sini 30 hari terakhir, nah segini ya teman-teman ya. 6 ribuan ya, kurang lebih gitu tiap bulan ya. Oke, kali ini saya bahas bingung bikin artikel yang menarik. Coba deh ikutin langkah-langkah ini yang insya Allah semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, yang pertama itu meriset kata kunci yang mendalam ya. Saya menggunakan SEMrush. Nah, ini hasilnya ya. Contoh aja ya, misalkan saya mau bikin artikel soal baju gamis ya, teman-teman. Nah, pastikan teman-teman tentuin dulu kata kunci utamanya apa ya, teman-teman ya. Sebagai contoh, teman-teman mau ada akhiran sekarang atau misalkan terbaru dan sebagainya ya, teman-teman ya. Sebagai contoh, saya mau ada kata-kata terbarunya. Terbaru. Nah, kurang lebih eh, segini ya, 1000-an kata kunci yang mengandung akhiran terbaru atau awal atau tengah yang berkaitan dengan terbaru. Nah, sudah deh teman-teman bikin artikelnya ya. Nanti saya jelaskan ya untuk info untuk teknisnya gimana. Kita bisa filter lewat sini ya teman-teman ya. Misalkan kita kosongkan dulu biar teman-teman fokus lihat kata kunci ini. Terbaru. Terbaru. Nah, klik pilih semua, lalu oke. Nah, jadinya yang berkaitan dengan terbaru pasti muncul kan? Karena kita sendiri udah filter. Dan pastikan juga volumenya itu dari pencarian besar ke kecil ya. Kayak gini kan 2007 2000-an 27 ya. Ini ya. Dan sebagainya ya, teman-teman. Lalu bikin judul yang menarik dan sesuai dengan kata kunci. Maksudnya apa sih? Contoh ini ya, teman-teman ya. Ini artikel yang saya buat dari baru kok, 7 Juli. Sekarang kan tanggal 19 ya, 19 Juli. Jadinya kurang lebih 2 atau 3 minggu yang lalu saya sudah post. Apa sih yang menjadi incarannya? Saya incarannya ini model baju gamis ya teman-teman ya. Karena ini mengandung URL yang kata kuncinya ini ya, model baju gamis. Terserah teman-teman mau kata kunci utamanya yang terbaru atau yang lainnya ya. Pastikan juga teman-teman disesuaikan lagi dengan di niche teman-teman ya. Oke. Saya pakai chat GPT ya untuk kalau misalkan bingung nih bikin judul menarik kayak apa. Untungnya kita terbantu dengan chat GPT karena kadang mungkin kali sebagian teman-teman kurang paham bikin judul yang menarik kayak apa. Judul contoh aja ya.
yang menarik, bahas model baju gamis terbaru. Enter. Nah, udah kan? Udah tampil nih. Dan isinya pun menarik ya. Yang kita perintahkan prompt di chat GPT. Ya teman-teman ya. Nah, misalkan sebagai contoh ya, 20 model. Apakah nih teman-teman ada 20 model gamis? Nah, disesuaikan lagi dengan bisnis teman-teman ya. Nah, ini mengandung kata kunci karena kan model gamis. Lalu ini juga mengandung kata kunci kan ya. Gamis terkini, wanita, muslimah, dan sebagainya ya teman-teman. Dan saran dari saya sih, pastikan judul dan isi konten atau isi tulisan yang kita buat itunya sesuai. Clickbait nggak jadi masalah, yang penting penasaran dan menarik, dan tentunya juga sesuai ya. Kayak gini kan ya, sesuai ini. Tuh ada tren model gamis terbaru 1, 2, 3, 4, 5 tips memilih model gamis. Saya jelasin kayak gitu teman-teman. Simple tapi karena ini bersifat soft sharing, jadinya orang-orang berpikir wah keren, wah menarik nih. Wah keren juga nih, ada 4 model gamis yang ngehit, apa aja sih? Kayak gitu teman-teman. Kita mainkan psikologi orang ya teman-teman ya. Lalu konsisten bikin tulisan yang berkualitas dan informatif ya. Di Appiat sendiri dari tahun 2015-an deh kalau nggak salah. Kita filter dulu ya. Dan telah terbit 600 ya, teman-teman bisa cek di sini ya. 686 dan selalu konsisten bikin artikel. Nah, 2015 ya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Jadinya pastikan kamu jangan terlalu ngeluh dan sebagainya. Kita tetap niat Bismillahirrahmanirrahim untuk memajukan website kita untuk biar masuk halaman 1 di Google ya. Nah, apa aja sih bikin tulisan yang menarik ya? Menggunakan paragraf pendek, poin-poin penting aja, dan tentunya subjudul ya. Kayak gini teman-teman. Tadi menggunakan paragraf pendek. Kenapa pendek sih? Karena kadang orang kalau dempet-dempetan misalkan ya, sekarang terus gamis biasanya itu taruh di sini. Kan agak puyeng ya, psikologi orang ya. Nah, lalu ada poin-poinnya. Biar orang itu membaca website atau tulisan kita itu to the point ya. Karena kalau saya pribadi sih orangnya gimana caranya biar tulisan itu enak dipandang, enak dibaca, dan sebagainya ya. Jadinya itu pun menjadi nilai value kita dalam membuat artikel. Dan tentunya tiap minggu misalkan kamu 2 atau 3 postingan, yang penting konsisten aja gitu. Sebagai contoh ya, tiap hari satu artikel di post. Nggak jadi masalah, yang penting memenuhi berkualitas dan informatif sih. Nah, kan ya. Apalagi sekarang udah ada chat GPT, karena kita terbantu banget dengan tour keren ini. Apalagi tour ini bisa manfaatin yang versi gratisan ya. Gitu teman-teman. Nah,
Di dalam artikel itu kita masukkan kata kunci utama dan turunannya. Sebagai contoh, model baju gamis terbaru. Ya udah masukin aja di postingan yang kita buat atau artikel yang kita buat. Disisipin aja kayak gini teman-teman. Misalkan baju gamis brokat terbaru, masukin. Lalu kita bikin artikelnya gitu. Bikin artikel meskipun teman-teman pakai chat GPT nggak jadi masalah, yang penting ditulis ulang ya. Kalau saya pribadi ya, tulis ke ulang karena apa? Karena kadang di web di website yang kita olah itu kalau nggak sesuai dengan yang di chat GPT bilang itu. Sebagai contoh, bahan gamis, misalkan apa, A ya, misalkan ya. Nah, kita di A itu nggak ada, nggak bisa produksi. Nah, kita cari informasi, makanya itu kita perlu tektok atau suka ngobrol-ngobrol dengan tim CS-nya dan sebagainya ya. Atau kalau misalkan teman-teman nggak punya tim CS pun, teman-teman juga harus punya wawasan soal itu, produk pengetahuannya kayak gimana gitu ya teman-teman ya. Lalu meta deskripsi yang menarik ya. Coba kita minta tolong dengan chat GPT. Meta tolong buatkan meta deskripsi yang menarik soal baju gamis. Misalkan 20 ya. Nah, itu kan udah ada nih ya, teman-teman ya. Dan tentunya disesuaikan dengan niche teman-teman ya, yang saya sudah bilang tadi. Ya teman-teman ya. Lalu menggunakan internal link pada artikel yang relevan. Jadinya apa sih? Contoh, gamis kan masih berkaitan dengan jahit. Nah, ini ada artikelnya. Lalu konveksi baju muslim, karena kan gamis itu kan identik dengan pakaian muslim ya. Nah, ini ada artikelnya. Pastikan juga bikin artikel serupa atau misalkan ya masih berhubungan dengan konveksi baju muslim gitu teman-teman. Ya teman-teman, ini juga baju lebaran. Yang pasti ya kuncinya ini sih tiap minggu atau dua atau 3 postingan kayak gitu. Contoh aja ya. Nah, masukkan gambar atau video dan sebagainya yang menjadi penunjang bikin artikel kita ya. Sebagai contoh, kayak di Apiat, ini ada gambar yang watermarknya Apiat. Ya, ada video juga seputar Apiat yang cara buat pola. Gitu teman-teman. Karena artikel ini masih relevan dengan jahit, baju lebaran, dan sebagainya yang seputar muslim ya, pakaian muslim gitu teman-teman. Nah, perhatiin deh kecepatan loading halaman. Coba kita cek ya. Nah, cepat kan ya teman-teman ya. Misalkan di homepage juga cepat gitu. Jangan terlalu lama loading websitenya gitu teman-teman. Lalu responsif, yang pasti WordPress-nya juga responsif ya. Sebagai contoh,
kita spek, lalu di bagian kayak gini kan udah apakah mau bayar nggak gitu teman-teman. Udah oke nih kelihatannya gitu teman-teman ya. Lalu beritahu kalau misalkan ada artikel baru, entah itu di media sosial, Telegram, email, dan sebagainya. Misalkan kayak kita nih bikin artikel nih, udah bikin artikel, lalu di cross check lagi ya teman-teman ya. Nah, udah deh jadi ada artikel baru nih tentang model kaos gamis, contoh aja ya. Cek di misalkan ini private dulu deh, only me. Nanti juga kalau ini kan tes doang ya, tapi kalau misalkan udah oke nih public ya teman-teman. Ini sebagai contoh aja teman-teman ya. Udah deh jadi ya. Ini link ke web kita yang kasih link itu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan silakan komentar aja di video ini ya. Oh iya teman-teman, kalau misalkan butuh jasa SEO, kabarin saya. Soalnya di website Vulcanic SEO ada sementara ini sih ini jasa SEO website dan copywriting. Nanti seiring berjalan waktu saya bikin layanan lainnya ya teman-teman. Nah, kalau jasa SEO website silakan diisi ya teman-teman. Nanti ke direct ke WA kami. Namun kalau misalkan teman-teman mau pingin tips artikel seputar SEO, ya teman-teman bisa cek di sini ya, blog yang bikinan saya pribadi ya. Gitu aja teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.